Di suatu pedesaan yang indah di Jepang, terlihat seorang wanita yang sedang melihat album foto lama. Wanita ini bernama Shizuka. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat cantik, gemoy, dan juga pink tentunya. Di luar rumah terlihat seorang pria yang datang ke rumah Shizuka. Pria ini bernama Yuki. Ia adalah adik dari suami Shizuka. Yuki ini sudah lama tidak pulang kampung. Ia sudah hampir 2 tahun bekerja di Tokyo. Ketika Yuki masuk, si kakak ipar cantik pun menyambutnya dengan senyuman hangat yang manis, yang hampir membuat Yuki diabetes. Kemudian saat sudah di dalam, Yuki ini disuguhi teh sari wangi hangat. Namun sayangnya teh tersebut tidak dibarengi dengan biskuit Roma. 酒屋のしげちゃんなんか会うたびに「ゆうきくんは元気ですか?」って聞いてくるのそういえばさ、しげちゃん結婚したの知ってる？ああ、招待状もらったんだけど行けなかった。そんなに忙しいんだ。まあ Kemudian si kakak ipar cantik ini bertanya, apakah Yuki masih bujangan? Karena di Tokyo pasti banyak wanita cantik yang bisa ia bungkus. Yuki pun menjawab, tentu saja masih, karena ia adalah pria baik dan tak suka mempermainkan wanita. やっぱこっちはテンポ悪いな。 Lalu si kakak ipar cantik ini menunjukkan album lama mereka ketika masih SMP. Ia tak sengaja menemukan album itu di lemari. 懐かしいの出てきたからよかったら暇つぶしにどうぞ。 Kemudian si kakak ipar cantik ini pergi ke dapur, karena ia harus memasak untuk makan malam. Lalu Yuki pun mengingat masa lalu mereka, yang dimana si kakak ipar cantik ini dulunya adalah teman seangkatan Yuki. Namun Yuki ini sering dianggap adik oleh si kakak ipar, apalagi si kakak ipar ini adalah anak tunggal di keluarganya. そんな時が決まって静香さんは嬉しそうで、俺はそれが嫌だった。子供の頃からずっと Sampai akhirnya Shizuka ini menikah dengan kakak Yuki dan menjadi kakak iparnya. Yang padahal Yuki ini menyukai Shizuka sejak dari SMP. Namun apalah daya takdir berkata lain, cinta Yuki pun tak terbalas dan tak tersalurkan kepada Shizuka. 静香さんがこの家で暮らして Dan itu pun menjadi alasan Yuki untuk merantau ke Tokyo, agar ia bisa melupakan cintanya kepada Shizuka. 仕事に没頭した。 Namun Yuki ini tetap tidak bisa melupakan cintanya kepada Shizuka, walaupun ia sudah 2 tahun tak bertemu dengannya. 蘇ってしまう。 Kemudian di malam harinya, terlihat Yuki ini sedang makan malam bersama Shizuka dan kakaknya yang sudah ada di rumah. 明後日から仕事だから、まあ明日の夜には帰る予定。忙しいんだな。ちゃんと向こうで食えてるか？食えてるよ。もういつでも帰ってきていいんだからな。もう仕事があるから無理だよ。ゆうくんは大丈夫よ。それよりあなたの Dan ternyata, 問題なんだから。 si kakak ini sedang sakit. Ia sebenarnya dilarang untuk minum banyak. Namun si kakak ini masih saja selalu minum setiap hari. Apalagi sekarang sedang ada Yuki di sana, yang membuat si kakak punya alasan agar bisa minum banyak. 一杯だけって言ったじゃない。ほら勇気が帰ってきてるからほらいいだろう。な。だっていやいやいいじゃないかダメ。いっぱいいっぱい。ね。ほらじゃあ半分。もうでもあなたには長生きしてもらわないとダメなんだから、はいはい分かってるって。それだけだよ。うん。はい。これな。美味しそうに飲むね。うん。Lalu di tengah malamnya, terlihat Yuki yang akan mengambil minum di dapur. Namun tiba-tiba Yuki ini mendengar suara Shizuka dari kamarnya, dan karena penasaran Yuki pun mencoba mengintip. Lalu setelah dilihat, ternyata Shizuka ini sedang meminta jatah kepada suaminya.
ちょっと待って。冗談でしょ。Namun si suami menolak ajakan Shizuka. Ia beralasan jika sedang ada Yuki di rumah. Takutnya ia mendengarnya. いや、今日じゃなくていいじゃん。ゆうきが帰ってから。俺は明日早いからさ。いや、ほんと悪い。ごめん。帰ったらね。帰ったら。Akibat tidak diberi jatah oleh si suami, Shizuka pun akhirnya hanya bisa melakukan pertunjukan solo dan berguling-guling di sana. Dan hal itu pun disaksikan oleh Yuki, yang mengintipnya di balik pintu. Kemudian setelah cukup lama, Suzuka pun sadar dan melihat Yuki yang sedang mengintipnya. Ia pun seketika menghentikan senam 5 jarinya dan merapihkan bajunya. Lalu Shizuka pun mencoba melihat keluar kamar, namun Yuki ini sudah pergi dari sana. Di pagi harinya terlihat mereka bertiga sarapan bersama. Namun Shizuka ini sesekali melirik Yuki, karena ia tahu jika Yuki sudah mengintipnya semalam. Dan setelah selesai makan, Shizuka pun memberikan bekal suaminya yang akan berangkat kerja. Oke. Karena melihat kemesraan Shizuka dan kakaknya, Yuki ini terlihat sedikit cemburu, karena ia masih menyukai si kakak ipar. Di siang hari ketika Yuki sedang melamun di depan kipas, Shizuka pun datang dengan membawa teh sari wangi. Lalu mereka pun berbincang-bincang di ruang tengah sambil minum teh. Shizuka ini bertanya kepada Yuki, apakah ia tidak mau mengunjungi teman-temannya di sini. ちゃんには連絡したの？したよ。子供ができたから。 Kemudian Yuki menjawab, jika sekarang teman-temannya sedang sibuk mengurus anak. Semua temanku di sini sudah menikah, dan hanya aku yang belum. 東京と違って田舎は結婚も出産も早いよね。そうだよね。 Lalu tiba-tiba Yuki ini bertanya kepada Shizuka, kenapa ia masih belum mempunyai anak. Karena Shizuka ini tidak menjawab, Yuki pun malah mencecar si kakak ipar dengan berbagi pertanyaan, sambil terus mendekatinya. タイミングが合わなくて。結婚して何年も経つのに。 Dan Shizuka pun hanya bisa menghindar dari pertanyaan-pertanyaan yang Yuki berikan. Namun Yuki ini masih terus bertanya, apakah hubungan Shizuka sedang tidak baik-baik saja, dan kenapa semalam ia malah olahraga sendiri di kamar. でも、オナニーしてる。やめてよ。 Sampai akhirnya Yuki pun berkata, jika aku yang menjadi suamimu, aku tidak akan membiarkan istriku berolahraga sendiri. Sudah pasti aku akan beradu mekanik denganmu setiap hari. 俺だったら、どんなに疲れててもあんな真似しない。 Lalu kemudian Yuki ini menyerang Shizuka secara tiba-tiba, dan memaksanya untuk beradu mekanik, sambil mengungkapkan isi hatinya kepada Shizuka, yang telah ia pendam selam bertahun-tahun. Pada awalnya Shizuka ini terus melawan, sampai akhirnya ia pun pasrah akan ular kasur Yuki. Namun bagongnya Yuki ini malah menumpahkan susu kental manisnya di dalam, sebari berkata, jika benihku sampai jadi, ceraikan saja dia, dan menikah denganku. Saking asiknya beradu mekanik, mereka sampai lupa waktu, yang dimana hari sudah sore dan si suami yang sudah pulang.